Pernyataan ini bikin publik tersentak. Pakar militer Jaleswari menyebut tentara memang dipersiapkan untuk membunuh atau dibunuh demi negara, bukan untuk urus pertanian, proyek, atau jabatan sipil. Ada apa sebenarnya dengan arah TNI hari ini? Pakar militer Jaleswari Pramodawardhani melontarkan pernyataan keras dalam sidang uji materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, tentara memiliki karakter yang sangat berbeda dengan profesi negara lainnya. TNI, kata dia, dipersiapkan untuk perang dan melumpuhkan musuh negara. Bahkan Jaleswari menegaskan, tentara adalah satu-satunya profesi yang dilatih dan diizinkan secara sah untuk membunuh atau dibunuh demi mempertahankan negara. Ia menilai fungsi militer dan sipil tidak boleh dicampur adukan karena ketika prajurit terlalu banyak terlibat dalam urusan pertanian, proyek pembangunan, hingga sektor sipil lainnya, maka profesionalisme tempur TNI bisa terkikis. Menurut Jaleswari, setiap waktu yang dihabiskan prajurit di luar fungsi pertahanan berarti mengurangi kesiapan tempur mereka. Pernyataan ini langsung memantik perdebatan panas. Apakah TNI harus kembali fokus murni pada pertahanan negara? Atau justru keterlibatan militer di sektor sipil masih dibutuhkan Indonesia hari ini? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mulia para hakim ketua, yang terhormat para pemohon, pemerintah, dan pihak terkait, hadirin yang saya hormati. Tesis pokok yang akan saya sampaikan adalah ini. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dalam beberapa titik krusialnya secara material mengikis norma tentara profesional yang diamanatkan konstitusi melalui pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pengikisan ini terjadi bukan dengan satu pukulan besar, melainkan melalui akumulasi pergeseran teknis yang jika tidak ditahan akan membongkar perlahan kerja satu generasi reformasi. Karena waktu yang sangat terbatas, saya akan fokus pada 4 hal. Pijakan paradigmatik tentang karakter militer dan supremasi sipil, norma alat negara yang menjadi inti pasal 30 ayat 3, pengikisan profesionalisme yang terjadi ketika militer ditarik keluar dari ranah pertahanan, dan secara khusus arsitektur usia pensiun yang menurut hemat saya bermasalah secara konstitusional. Pertama, pijakan paradigmatik. Yang mulia, izinkan saya meletakkan satu pijakan yang penting ketika kita berbicara tentang militer. Tentara adalah satu-satunya profesi negara yang dilatih, diorganisasi dan diizinkan secara sah untuk membunuh atau dibunuh. To kill or to be killed. Itulah karakter dasarnya yang tidak dimiliki oleh profesi negara manapun yang lain. Polisi tidak dilatih untuk itu, jaksa tidak, hakim tidak, aparatur sipil negara tidak, hanya tentara. Karakter inilah yang membuat negara, sejak Max Weber didefinisikan sebagai entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Dan justru karena monopoli inilah tentara penting dibatasi secara ketat, bukan dilonggarkan. Perbedaan dasarnya harus selalu kita pegang. Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang dipersiapkan untuk melumpuhkan musuh. Kepolisian negara adalah alat negara yang dipersiapkan untuk menegakkan hukum. Yang satu menggunakan kekuatan terhadap musuh negara dari luar, yang lain menggunakan kekuatan untuk menertibkan warga negara di dalam. Mencampur keduanya adalah kesalahan kategoris yang dalam sejarah Indonesia kita tahu harganya. Dari karakter dasar ini lahir 3 pembatas yang menjadi syarat keberadaan tentara dalam negara demokratis. Mandat yang ditetapkan undang-undang, otoritas politik di tangan kepemimpinan sipil yang terpilih, dan akuntabilitas yang dapat ditelusuri oleh institusi legislatif, yudikatif, dan publik yang independen. 3 pembatas itu adalah kondisi yang membuat monopoli kekerasan tidak berbalik melawan rakyat yang seharusnya dilindunginya. Kedua, alat negara dan 4 pilar profesionalisme. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 3 kata di tengah kalimat itu, alat negara, memikul beban konstitusional yang sangat berat. Arifin Tarigan dari Dewan Pertahanan Keamanan Nasional pada 17 Februari 2000 menyampaikan dengan jernih, TNI itu alat negara,
bukan alat pemerintah. Selama 30 tahun kita sulit membedakan pemerintah dan negara. Pembedaan antara negara dan pemerintah inilah yang menjadi inti dari kata profesional. Pasal 2 huruf D Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengikat profesionalisme TNI pada 4 pilar: demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. 4 pilar inilah yang menjadi ujian bagi setiap norma baru yang ingin disebut sebagai perubahan Undang-Undang TNI. Dan dari pasal 30 ayat 3 turun perangkat norma konstitusional yang mengikat profesionalisme TNI. Pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil. Pasal 28D ayat 3 tentang hak setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan pasal 28I ayat 4 dan 5 tentang tanggung jawab negara dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pranarka dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 45 pada 13 Desember 1999 memberikan diagnosis yang akan terus relevan. Kalau peranan sudah menjadi fungsi, di situ terjadi distorsi. Ketiga, pengikisan profesionalisme dari dalam. Yang mulia, izinkan saya menambahkan satu pijakan paradigmatik yang menurut hemat saya perlu mendapatkan perhatian majelis. Pertanyaan yang sering diajukan tentang penempatan prajurit aktif di jabatan sipil adalah pertanyaan tentang ranah sipil yang dimasuki. Apakah ini melanggar sistem merit? Apakah seleksinya terbuka? Apakah meritokrasinya terjaga? Saya ingin menambahkan satu pertanyaan lain yang menurut saya tidak kalah pentingnya. Apa yang terjadi pada militer ketika ia ditarik keluar dari ranah pertahanan? Saya kembali pada karakter dasar militer. Profesionalisme militer dibangun melalui sesuatu yang sangat spesifik dan sangat mahal. Latihan tempur yang berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan, doktrin pertahanan yang terus diperbarui menghadapi ancaman real. Setiap jam yang dihabiskan seorang prajurit di luar ranah ini adalah jam yang diambil dari kesiapan tempurnya. Dalam prakteknya hari ini, kita menyaksikan ekspansi yang signifikan. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memperluas daftar lembaga, termasuk Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Di luar daftar itu berkembang pula unit-unit teritorial yang menempatkan prajurit pada peran-peran yang bukan tugas pokoknya. Pertanian, peternakan, perkebunan, proyek pembangunan. Sebagian argumen menyebut ini sebagai bagian dari Hankamrata. Dengan segala hormat yang mulia, Hankamrata adalah doktrin pertahanan. Bagaimana seluruh sumber daya nasional dimobilisasi ketika negara terancam. Hankamrata bukan doktrin pemerintahan dan bukan justifikasi bagi militer untuk menjalankan fungsi-fungsi sipil dalam keadaan damai. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tidak menempatkan TNI sebagai aktor pembangunan. Konstitusi menempatkan TNI sebagai alat negara yang mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 3 kata kerja itu adalah kata kerja pertahanan, bukan kata kerja pembangunan. Saya ingin menambahkan satu catatan tentang kontinuitas. Persoalan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Tadi rekan saya menambahkan soal BNN misalnya. Itu sudah berada dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah akumulasi dari distorsi yang telah berlangsung lama. Kini menambahkan 2 lembaga yang sangat sensitif secara konstitusional, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Inilah mengapa persoalan ini tiba pada titik kritis konstitusional yang menurut hemat saya perlu mendapatkan pertimbangan majelis. Pengaburan tugas pokok adalah pengikisan profesionalisme, dan pengikisan profesionalisme adalah pengikisan kapasitas pertahanan negara itu sendiri. Yang dirugikan dari pengaburan ini dalam jangka panjang bukan hanya warga sipil yang kehilangan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin pasal 28D ayat 3, yang dirugikan adalah keutuhan dan kedaulatan negara itu sendiri yang seharusnya
dipertahankan oleh tentara yang fokus, terlatih, dan profesional.